Baik, terima kasih Kak Windy Nurul Miftah, apa ya nama terakhirnya ya? Kak Windy aja ya, saya panggil. Terima kasih atas Mif, kesempatan dan iya waktunya nggak ya apa-apa. Kak Windy dan teman-teman Sobat Muda Prisma. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka lagi walaupun hanya sebatas layar, tapi tidak mengurangi rasa hikmat ataupun ya tidak mengurangi kehusuan kita dalam kita berbagi ilmu lah ya. Di sini saya tidak mengajari, cuman sharing saja terkait dengan apa-apa yang sudah saya dapatkan mungkin lebih dulu daripada teman-teman. Tapi sebelum itu, apakah suara saya terdengar, Kak Windy? Terdengar, Kang, aman. Oke, terdengar ya. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, di mana kita telah diberikan kesehatan, kita telah diberikan nikmat yang begitu banyak luar biasanya sehingga kita dapat berkumpul di hari Minggu ya, di waktu teman-teman libur, menyempatkan waktunya untuk bisa berbagi ilmu atau sharing-sharing ilmu terkait dengan diri kita sendiri. Nah, temanya itu know yourself with your skill gitu. Nah, alhamdulillah tadi sudah diperkenalkan juga oleh Kak Windy, mungkin itu sedikit beberapa dari perkenalan diri saya karena saya itu aktif berorganisasi ataupun aktif bekerja di tahun 2020 sebenarnya ketika semester 2 menuju ke semester 3 ketika kuliah. Nah, itu agenda yang dari semester 2 sampai dengan lulus dan sampai hari ini alhamdulillah masih tetap aktif untuk bisa berbagi, untuk bisa sharing bersama teman-teman dan pada hari ini alhamdulillah diberikan kesempatan bersama teman-teman yang keren, yang kece-kece nih yang saya lihat sudah hadir sekitar ada 28 orang termasuk saya mungkinnya itu bisa berbagi di hari Minggu yang cerah ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membawa dampak positif ataupun bermanfaat untuk diri saya khususnya dan umumnya untuk teman-teman semua. Nah, boleh dibantu untuk share screen-nya Kak Windy? Oke, pembahasan pada hari ini yang ingin saya sampaikan itu adalah 3 poin. Pertama tentang mengenal diri, yang kedua tentang memahami diri, yang ketiga tentang pengembangan diri. Nah, teman-teman dari ketiga poin ini mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu yang sudah ditentukan oleh para pengurus Sobat Muda, Prisma Muda Community, teman-teman. Nah, sudah muncul ya untuk share screen-nya. Knowing yourself is the beginning of all the wisdom. Nah, di mana teman-teman ini adalah pintu pertama ataupun langkah awal teman-teman bisa membuka, bisa membuat, bisa membangun skill ataupun masa depan teman-teman diawali dengan mengenal diri kita sendiri. Nah, sekarang saya pengen tanya nih ke salah satu yang tadi sudah sangat bersemangat. Mungkin saya secara random aja ya. Di sini mungkin yang sudah terlihat ada Kak Ananda. Ya, ada Kak Ananda. Saya pengen tanya, Kak Ananda kenal nggak dengan Insinyur Soekarno? Kenal, kenal Kak. Itu siapa, Kak? Presiden. Presiden. Oke, Kak Harun yang tadi semangat ya nunjukin kardus segala macam gitu ya. Boleh on mic Kak Harun, kenal nggak dengan Kim Jong Un, Kang Harun? Kenal Kak, Itu siapa, Kak? Presiden Korut, ya pemimpin Korut. Presiden Korea Utara. Oke. Saya juga mau nanya nih sama Kak Windy sebagai moderator atau Master of Ceremony hari ini. Kak, kira-kira tahu nggak sama Lee Min Ho? Tahu. Tahu siapa itu, Kak? Lee Min Ho tahu. Itu siapa? Aktor Korea. Aktor Korea ya. Nah, sekarang saya tanya sama Kak Wisnu nih ya. Kak Wisnu, kira-kira Kak Wisnu tahu nggak sama diri Kak Wisnu sendiri? Halo Kak Wisnu? Boleh di on mic? Halo, Kang? Siap. Ya, halo. Oke. Gimana? Kak Wisnu tahu nggak sama diri sendiri? Dengan Kak Wisnu sendiri gitu. Oke. Kak Wisnu Ramadita. Oke. Kadang izin jawab ya, Kang?
Kadang aku juga Boleh. ngerasa tahu, kadang juga enggak gitu kan. Ada di satu sisi kita ngerasa kita udah kenal diri kita sendiri, tapi di satu sisi lain juga kayak kita tuh kayak gimana sih orangnya gitu. Jadi masih ada kebingungan gitu kan. Betul. Nah, dari beberapa tokoh yang tadi saya sebutkan, mungkin teman-teman tahu mulai dari karakteristiknya seperti apa, orang yang kayak gimana. Mungkin ada yang lebih pendalaman dibandingkan dengan diri kita sendiri. Seperti yang Kak Wisnu bilang, bahwa kadang saya tahu, tapi kadang saya juga nggak tahu, saya nggak ngerti sama keadaan kondisi saya sendiri. Yang mana mungkin dalam tanda kutip ini tidak memahami ataupun tidak bisa mengembangkan diri karena pintu utama dari yang tadi di slide pertama itu adalah knowing yourself is the beginning of all wisdom. Di mana teman-teman harus bisa mengenal diri sendiri dan itu bukan hanya tentang fisik saja. Mungkin teman-teman secara fisik sudah mengenal tentang diri kita sendiri, misalkan Kak Wisnu, oh iya ya saya tuh ada alisnya, ya semua juga ada alisnya gitu kan. Tapi pertanyaan, oh saya punya cirinya nih, mata saya misalkan biru, terus bibir saya bentuknya M. Nah itu kan secara fisik teman-teman pasti tahu, pasti mengenal. Tapi dari aspek yang lain nih, apakah teman-teman mengetahui? Nah, jadi kuncinya untuk awalan pertama adalah kita mengenal dulu. Mengenal itu adalah mengetahui, dan diri itu adalah pribadi seseorang dari beberapa aspek, mulai dari aspek fisik, kemudian ada aspek kognitif, ada aspek intelektual, kemudian ada aspek emosional, ada aspek spiritual, dan lain sebagainya. Nah, di mana teman-teman harus bisa memahami dan mengembangkan semua itu dimulai dari mengenal dulu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Saya juga mungkin reminder ini materi-materi yang mungkin sudah lama saya bawakan kepada teman-teman di Bandung, kemudian di Kuningan, di Banten, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah saya bisa kembali mengingat apa yang sudah saya dapatkan dari guru-guru saya, mentor-mentor saya, dan saya sekarang berbagi dengan teman-teman. Oke, boleh dibantu di next, Kak Windy? Yang kedua, teman-teman, kita adalah gunung es. Nah, gimana tadi beberapa aspek, ada intelektual, ada fisik, ada psikisnya, ada religinya atau spiritualnya, ada bakatnya, ada minat bakatnya, ada sosialnya. Nah, yang mungkin tadi Kak Wisnu bilang, bahwa kadang saya tahu, kadang saya tidak tahu. Karena apa? Yang hanya muncul di permukaan itu adalah yang di atas dan sedikit gitu. Seperti gunung es ini, ternyata di bawahnya itu luar biasa lebih besar dari apa yang nampak di permukaan. Seperti itu ya. Barangkali teman-teman di sini memiliki problem yang sama, di mana kita hanya secuil es saja yang muncul di permukaan, tapi nyatanya di bawah dari gunung es ini ada sesuatu yang besar dan mungkin kita nggak tahu. Nah, maka dari itu kita sama-sama yuk kita bedah apa sih yang ada dalam diri kita yang mungkin lebih besar, lebih jauh dan lebih baik dibandingkan yang ada di permukaan saat ini. Nah, boleh di next lagi, Kak? Dan kenapa kita harus mengenali diri kita sendiri? Pertama, ketika seseorang mengenali diri sendiri, dia akan menerima diri kita secara positif, tidak insecure, tidak overthinking. Ada di sini yang masih overthinking, ada di sini yang masih insecure. Artinya, teman-teman belum mengenali diri teman-teman secara utuh. Masih hanya berdasarkan apa kata orang lain, masih apa kata keluarga kita atau lingkungan sekitar kita, di mana teman-teman di sini ketika sudah mengenali diri sendiri maka akan menerima secara positif, dan ya itu adalah saya, ini adalah rahmat gitu kan, saya adalah seseorang yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Kak Windy untuk perkenalan bahwa saya adalah seorang konselor, bahwa saya adalah seorang coach muda di mana saya mempunyai ilmu di bidang tersebut sehingga saya bisa menerima bahwa saya adalah jembatan bagi orang-orang yang mempunyai problem untuk bisa diselesaikan oleh orang tersebut. Nah, saya menerima ketika ada orang yang konsultasi malam-malam, ketika dia ada yang pengen ketemu untuk konseling dan lain sebagainya. Saya tidak menutup kemungkinan buat teman-teman Prisma juga seperti itu. Karena apa? Saya sudah mengenal diri saya sudah menerima diri saya secara positif. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri bahwa saya sadar saya mempunyai kelebihan, saya mempunyai kekurangan, dan itu adalah salah satu awalan ketika kita harus mengenali diri kita sendiri. Yang ketiga adalah mengembangkan diri.
Nah, setelah kita mengenal, kita akan paham ya, teman-teman. Setelah kita paham, kita akan bisa mengembangkan, di mana mengembangkan diri ini adalah hasil dan akan terlihat dari skill-skill apa saja yang sudah teman-teman lakukan. Nah, di sini saya tanya, teman-teman ada yang main game? Halo, teman-teman? Ada ya? Ada ya? Mungkin Ada, bisa Kak. mungkin teman-teman tahu gamenya Mobile Legends, teman-teman tahu gamenya PUBG, FF gitu kan. Ketika teman-teman hadir untuk awal pertama kali hidup dalam game tersebut, teman-teman mungkin merasa tidak membawa apa-apa, tidak punya apa-apa, tapi yang akan dilakukan oleh teman-teman adalah farming, betul? Teman-teman akan farming, di mana teman-teman akan mencari skill teman-teman, akan menambah armornya teman-teman, akan menambah kekuatannya teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak tahu apa ya hero yang teman-teman lakukan, apa yang teman-teman pakai hero-nya, senjatanya teman-teman nggak tahu, otomatis akan bingung. Ini build apa, ini skill apa yang cocok untuk karakter tersebut, untuk hero tersebut. Nah, sama dengan kita. Kalau kita nggak kenal sama diri kita, ya gimana kita mau pakai upgrade skill kita ke depan kalau diri kita aja nggak tahu, nggak kenal sama diri kita sendiri. Nah, disitulah kenapa harus bisa mengenali diri untuk mengembangkan diri menuju skill-skill apa saja yang nanti kita bisa dapatkan. Kemudian meningkatkan prestasi, di mana yang tidak menutup kemungkinan teman-teman ketika sudah mengembangkan diri bisa melaju ke ajang internasional, bahkan teman-teman bisa mendapatkan prestasi yang jauh lebih besar dengan skill-skill yang saya jamin, saya rasa di sini sudah banyak teman-teman kita yang keren-keren dan banyak meningkatkan prestasinya dari hari ke hari, terus menambah. Prestasinya apa saja, yang mungkin ada yang secara diakui dan tidak diakui. Yang tidak diakui misalnya apa? Prestasi bagi teman-teman misalkan adalah hari ini adalah agendanya teman-teman untuk beres-beres, untuk rebahan, tapi teman-teman akan menambah prestasi nih dengan menambah wawasan, ilmu pengetahuan di Prisma Muda, yang pada akhirnya nanti teman-teman akan membuat prestasi untuk diri kita sendiri, bahwa saya lebih mengenal lebih jauh tentang diri saya sendiri. Gitu ya. Kemudian menjalin hubungan yang sehat, tidak toksik, teman-teman. Kenapa? Karena ketika teman-teman tidak mengetahui diri kita sendiri, kemudian teman-teman masuk ke satu lingkungan dan merasa lingkungan itu adalah toksik, karena dari kitanya sendiri aja nggak kenal kita berada di lingkungan yang seperti apa, kita karakteristiknya seperti apa, kita emosionalnya seperti apa. Makanya mungkin bagi teman-teman sebagian orang di sini termasuk saya, ketika awal masuk ke salah satu circle atau lingkungan baru gitu kan, ngerasa kayak ini hubungan dengan yang lain itu nggak sehat gitu. Nah, di situ kita harus sadarnya berarti kita belum seutuhnya mengenali diri kita sendiri. Oke, di next Kak Windy. Selanjutnya, nah, langkah pertama untuk mengenal diri kita sendiri, teman-teman. Mengetahui yang sebenarnya apa yang kita butuhkan dan kita inginkan. Silahkan teman-teman jawab, apa perbedaan dari kebutuhan dan keinginan? Boleh ada yang mau menjawab? Atau saya challenge buat teman-teman, silahkan di kolom chat sebutkan atau jawab di kolom chat apa perbedaan dari keinginan dan kebutuhan. Silahkan 3 menit dari sekarang, saya tunggu jawabannya. Masih belum ada yang masuk. Kak Rifki, boleh silahkan. Kak Rifki mau on mic, perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Sebelumnya izin menjawab ya Kang atas pertanyaannya. Ini pengetahuan aku, perbedaan antara pengetahuan pun dengan keinginan. Kebutuhan adalah suatu hal yang esensial, di mana hal itu harus kita penuhi, itu harus kita lakukan karena diri kita butuh terhadap hal esensial itu. Kemudian kalau keinginan adalah suatu bentuk hasrat, di mana ketika kita tidak melakukan
atau tidak terpenuhi keinginan kita itu tidak apa-apa gitu. Jadi perbedaannya kalau kebutuhan adalah hal yang esensial yang paling penting, kalau keinginan hanya sekedar hasrat yang timbul dari dalam diri kita aja gitu. Mungkin itu aja yang bisa aku jawab, Kang. Oke, luar biasa ya. Terima kasih Kang Rifki Ilmani, sangat luar biasa jawabannya. Itu sudah cukup dan bagus sekali ya dari jawaban perbedaan mengenai kebutuhan dan kekurangan. Ada juga dari Kak Siti Ari Rahmawati, kebutuhan adalah keharusan untuk bertahan hidup. Keinginan adalah tambahan untuk meningkatkan kualitas hidup setelah kebutuhan terpenuhi. Oke, di sini teman-teman pasti sudah mulai tahu apa perbedaan dari keinginan dan kebutuhan. Jangan-jangan selama ini teman-teman masih mendahulukan keinginan, tapi bukan kebutuhan. Nah, maka dari itu, untuk kita bisa mengenal diri kita sendiri, kita harus tahu dulu apa yang kita butuhkan. Gitu ya. Nah, kebutuhan saya sebutkan sebagai yang utama. Kemudian, keinginan itu adalah penting. Maka dari itu, perbedaan antara utama dan penting adalah yang utama sudah pasti penting, tapi yang penting belum tentu yang utama. Itu adalah perbedaan yang bisa digarisbawahi oleh teman-teman bahwa kebutuhan itu adalah sesuatu yang utama dan keinginan adalah sesuatu yang penting. Tapi semua yang penting belum tentu kita butuh. Belum tentu itu adalah satu hal yang utama. Tapi kalau misalkan teman-teman kebutuhan itu adalah sesuatu yang utama, pasti itu sangat penting bagi teman-teman. Maka dari itu, mengenal diri kita sendiri, kita harus tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Di next, Kak Windy. Oke, nah di sini ya, ingin memiliki keinginan untuk memiliki atau melakukan sesuatu dan berharap untuk titik-titik-titik, karena kan tadi saya ingin menjadi seorang pangeran, saya ingin membeli cokodot dari Garut gitu kan, itu keinginan. Tapi kalau kebutuhan, membutuhkan sesuatu karena itu penting atau sangat penting daripada hanya diinginkan, lebih dari sekedar diinginkan, tapi itu tadi saya sudah bilang di awal bahwa itu ada sesuatu yang utama. Oke, di next saja. Yang kedua, mengetahui apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan kita. Nah, teman-teman, ini akan menjadi PR yang besar buat teman-teman ketika pertemuan dengan saya. Silahkan dicatat. Teman-teman akan membuat SWOT atau SWOT tentang diri kita sendiri. Nah, bagi yang belum tahu, boleh di next Kak Windy. SWOT itu adalah singkatan dari pertama S-nya strength, di mana ini adalah kekuatan, kelebihan yang dimiliki oleh teman-teman dari semua aspek. Aspek apa saja? Fisik, kemudian aspek emosional, aspek intelektual, aspek sosial, dan aspek spiritual. Nah, aspek fisik mengenali kondisi tubuh dan penampilan teman-teman. Ya nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman merasa ganteng, merasa cantik, merasa saya itu adalah sempurna, makhluk yang sempurna. Silahkan dicatat, itu adalah salah satu kelebihan kita. Kita mempunyai dari fisiknya yang lebih dibandingkan dengan orang lain, itu nggak apa-apa. Silahkan dicatat, dituliskan kelebihan kita dari sisi fisik. Kemudian aspek emosional, kita bisa memahami perasaan, suasana hati, dan cara mengelola emosi. Ya, emosi itu banyak teman-teman, ada sedih, ada marah, ada bingung, gelisah, ada juga mungkin teman-teman merasa ragu. Nah, itu adalah perasaan-perasaan, emosi-emosi yang terdapat dalam diri kita sendiri. Silahkan, kira-kira dari aspek emosional, apakah kita sudah bisa mengontrolnya, apakah kita sudah bisa mengenalinya, itu tuliskan dalam kelebihan teman-teman. Kemudian aspek intelektual, misalkan teman-teman itu adalah tipikal orang yang dia menggunakan design thinking ataupun critical thinking, di mana teman-teman sebelum bertindak, sebelum teman-teman berucap, itu dipikirkan dulu dengan matang, dipikirkan dulu dengan baik-baik, sehingga dari apa yang teman-teman pikirkan akan berubah menjadi suatu tindakan. Nah, itu adalah kelebihan yang mungkin teman-teman bisa catatkan apabila ada yang bersinggungan dengan diri kita sendiri. Kemudian aspek sosial, memahami cara interaksi, beradaptasi dengan lingkungan. Nah, komunikasinya secara dua arah ataupun komunikasi secara bahasa. Nah, itu kan mungkin jadi kelebihan teman-teman. Saya bisa menguasai 5 bahasa, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Inggris, bahasa
bahasa lainnya. Nah, itu adalah salah satu kelebihan buat teman-teman apabila menguasai dari aspek komunikasi, khususnya di bahasa. Kemudian aspek spiritual, memahami nilai-nilai hidup dan keyakinan pribadi. Mungkin kita semua di sini di Indonesia khususnya hidup rukun dengan agama-agama yang lain, tidak hanya Muslim, tidak hanya Islam, tapi ada Kristen, Katolik dan lain sebagainya, di mana kita mempunyai kelebihan di situ. Nah, silahkan teman-teman juga disampaikan apa yang menjadi kelebihan dari aspek spiritual. Nah, setelah kelebihan-kelebihan itu teman-teman catat, ini tidak terbatas harus 3 poin, 5 poin, tapi catat sebanyak-banyaknya, nanti akan dikumpulkan oleh pengurus Prisma Muda. Mungkin Kak Windy juga bisa nanti mengingatkan ya buat teman-teman, ini PR-nya. Tapi teman-teman, setelah kekuatan, teman-teman ada kelebihan, ada kekurangannya atau kelemahannya di weakness-nya, teman-teman silahkan catatkan apa sih yang menjadi kelemahan menurut versi teman-teman. Ini semuanya tidak ada nanya ke teman yang lain, tidak ada nanya ke orang tua, ataupun mungkin searching ya untuk jadi referensi, tapi tanya kepada diri kita sendiri, apa sih kekurangan kita. Kemudian ada opportunity ataupun kesempatan dan peluang. Kira-kira dari kelebihan yang teman-teman tuliskan, itu akan berpeluang apa saja. Itu akan mendapatkan kesempatan apa saja dari kelebihan-kelebihannya. Nah, yang terakhir ada ancaman ataupun hambatan. Dari kekurangan, dari kelemahan teman-teman, itu akan menyebabkan hambatan apa sih? Akan mendapatkan tantangan apa sih ke depannya ketika teman-teman punya kekurangan tersebut. Nah, di situ teman-teman harus menggunakan perasaan lah ketika teman-teman nanya kepada diri sendiri, dan itu pure apa yang kita rasakan selama ini. Mungkin ada yang dari lahir sampai 20 tahun, lahir dari sampai 18 tahun, dan 22 tahun, dan seterusnya. Saya merasa ini adalah kelebihan kekurangan saya, ini adalah peluang saya, dan ini adalah ancaman saya. Itu akan dibuatkan oleh teman-teman, nanti akan dikumpulkan, dan saya akan baca, akan saya analisis gitu ya, sejauh apa teman-teman mengenali tentang diri kita sendiri. Nah, teman-teman ketika sudah mengetahui tentang kelebihan dan kekurangan kita, maka teman-teman harus bisa membuat goal setting ataupun tujuan hidup teman-teman di roadmap kan. 30 tahun lagi teman-teman akan menjadi apa, sosok apa, punya apa, teman-teman di umur 50 tahun akan menjadi apa, bahkan puncaknya adalah pensiun teman-teman di umur berapa dan jadi sosok apa dan punya apa. Nah, itu menggunakan boleh catat ya teman-teman, POA atau Plan of Action, di mana Plan of Action ini ada singkatannya, yaitu SMART, S-M-A-R-T ya, SMART ya. Dimana ketika teman-teman akan menuliskan cita-cita, tujuan, ataupun goal setting teman-teman dalam hidup, yang pertama pastikan S ini adalah subjektif, tujuannya jelas ya. Kalau misalkan teman-teman ditanya tujuan teman-teman mau kemana, saya pengen masuk surga, ya semua juga pengen masuk surga termasuk saya gitu ya. Nah teman-teman, tapi yang harus teman-teman lakukan subjektif ketika di alam dunia ini, teman-teman mempunyai tujuan apa sih di luar dari bab spiritual atau religi teman-teman masing-masing. Karena saya yakin teman-teman punya cita-cita, saya yakin teman-teman punya goal settingnya masing-masing. Silahkan ditanyakan kepada diri kita, dan itu harus subjektif ya teman-teman, tujuannya jelas. Ketika teman-teman sudah tujuannya jelas, itu harus pola yang kedua adalah setelah SM, measurable ataupun terukur. Nah, terukur di sini teman-teman harus punya target. Dalam jangka berapa lama, berapa hari, berapa bulan, berapa tahun teman-teman harus bisa achieve terhadap tujuan tadi. Karena teman-teman tadi sudah subjektif. Misalkan saya akan lulus sekolah tahun 2026. Itu tujuan teman-teman tuh. Otomatis di situ measurable, terukur bahwa tahun 2026 bahwa saya harus bisa lulus tepat waktu di situ. Itu adalah tujuan teman-teman, contohnya seperti itu untuk measurable karena terukur. Kemudian achievable, di mana teman-teman goal setting ini bisa diterima oleh siapapun. Misalkan diterima dalam artian tadi saya ingin menjadi seorang dokter.
otomatis semua orang mengiyakan dan bisa. Nah, tapi kalau misalkan saya pengen jadi Power Ranger, saya pengen jadi Teletubbies, yang nggak bisa. Karena itu tidak bisa diterima oleh khalayak umum. Secara norma juga itu kan mungkin nggak ada orang-orang yang menjadi Power Ranger untuk menyelamatkan dunia dari kejahatan-kejahatan monster gitu kan. Atau saya pengen jadi Ultraman, nah itu kan tidak dapat diterima. Makanya teman-teman harus yang dapat diterima nih. Kira-kira apa tujuannya? Nah, setelah itu adalah realistis. Nah, realistis ini adalah memungkinkan untuk dicapai. Jadi, mulai dari hal terkecil, mulai dari hal termudah yang bisa teman-teman lakukan, silahkan tuliskan tujuannya, karena harus realistis. Setelah terukur, kemudian teman-teman juga tadi ada tujuannya jelas, secara subjektif, dan bisa diterima, otomatis realistis, di mana teman-teman bisa merealisasikan untuk mencapai itu. Terakhir adalah time management, di mana pengelolaan waktu. Tadi saya bilang bahwa ketika sudah terukur dengan jelas, misalkan tahun 2026 saya mencapai titik tujuan tersebut, otomatis secara hitungan time management teman-teman harus punya pola, harus punya target di setiap harinya, setiap minggunya, setiap tahunnya. Misalkan tujuan saya adalah tahun 2026 itu bisa membaca 30 buku. Otomatis kita breakdown nih. Secara time management, saya satu hari harus bisa baca buku berapa halaman. Nah, di situ adalah plan of action menggunakan teori SMART yang tadi ada measurable, subjektif, measurable, achievable, realistic, dan time management teman-teman. Nah, itu tugas yang harus teman-teman buat. Kau ini mohon diingatkan, dan mungkin teman-teman pengurus Prisma yang lain juga bisa ikutan ya, teman-teman yang lainnya, untuk bisa membuat pertama SWOT tentang diri kita sendiri, kemudian goal setting teman-teman nih secara pola SMART tadi. Oke, boleh di next Kak Windy. Setelah kita tahu tentang kelebihan dan kekurangan kita, bahwa kita bisa menerima ataupun menolak. Nah, kalau misalkan teman-teman menolak, itu tidak akan bisa mengembangkan diri kita sendiri. Saya tidak dapat menerima rahmat itu seperti ini secara fisik. Wah, saya insecure lah. Saya kadang mengadu kepada Tuhan yang menciptakan saya, kenapa saya harus hidup seperti ini? Kenapa saya harus hidup dalam kondisi yang sekarang, gitu kan? Itu artinya kita menolak semua kelebihan dan kekurangan yang diberikan, sehingga dampaknya adalah teman-teman tidak akan bisa mengembangkan diri. Baik itu mengembangkan diri secara spiritual antara kita dengan Tuhan, ataupun mengembangkan diri sesama manusia, gitu ya. Nah, di sini bisa terlihat teman-teman, kalau orang yang sudah mengenal diri dan dia bisa menerima semua yang telah terjadi dalam hidupnya, entah itu di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, maka teman-teman siap-siaplah untuk bisa mengembangkan diri lebih jauh lagi, makin keren lagi, khususnya salah satunya kita berlatih bersama, kita belajar bersama di Prisma Muda Community untuk bisa mengembangkan diri masing-masing, gitu ya. Boleh di next. Kemudian menunjang cita-cita. Tadi sudah dibahas terkait dengan tujuan atau cita-cita atau goal setting teman-teman. Apa yang harus kita lakukan setelah kita membuat tujuan, ataupun sebelum kita membuat tujuan? Pertama, kenalilah minat dulu. Kadang saya bingung gitu. Kan saya bingung tujuan saya apa ya, saya terlalu banyak tujuan saya yang harus dituju. Nah, kenalilah minat teman-teman, karena dari minat itu akan berubah menjadi suatu kompetensi. Nah, saya tanya, bedanya minat, bakat, potensi, dan kompetensi. Dari keempat hal tersebut, minat, bakat, potensi, dan kompetensi. Teman-teman, silahkan dijawab, ataupun ada yang mau menjawab, boleh di raise atau di kolom chat ya teman-teman. Apa perbedaan dari keempat poin tadi, minat, bakat, potensi, dan kompetensi atau keahlian? Silahkan teman-teman dijawab. Yuk, chat GPT, yuk AI Gemini. Apa bedanya minat, bakat, potensi, dan kompetensi?
Ayo, ada yang bisa jawab? Minat, bakat, potensi, dan kompetensi. Oke, Harun Yahya, silahkan. Kira-kira apa sih perbedaan dari keempat poin tersebut? Kalau baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Kak Rohmat. Ya. Kalau pengetahuan saya minat itu lebih ke apa yang kita gemari dan inginkan, atau kita punya kegemaran di dalam bidang itu. Kalau untuk bakat itu lebih ke kita punya kita punya kita punya kebisaan atau kita punya susah merangkai kata-katanya, maaf. Hai, siap, boleh. Selain bakat tadi, potensi kira-kira menurut Kak Harun apa? Nah, kalau potensi itu ada yang lebih seperti bakat, cuman potensi ini bakat yang belum muncul di dalam diri kita. Oke. Ya, terakhir kompetensi. Kalau kompetensi, menurut saya kompetensi itu penerapan dari apa yang kita punya seperti pengetahuan dan apa yang kita bisa seperti bakat. Nah, di kompetensi itu adalah penerapannya. Oke, penerapannya ya. Terima kasih ya Kak Harun, luar biasa sekali sudah bisa menjawab 4 poin itu. Oke, teman-teman yang lain, apakah ada jawaban yang berbeda? Oke, saya beri satu kesempatan lagi buat teman-teman nih. Kalau yang masih malu-malu, silakan Kak Wisnu. Oke, izin Kang Rohmat izin jawab. Kalau sepemahaman saya mah, kalau minat itu seperti ketertarikan kita lah gitu, kayak kita minatnya main basket, kita minatnya main game gitu. Kalau bakat mungkin kayak bawaan nggak sih, bawaan diri sendiri gitu. Misalkan emang kayak bakat dia memimpin atau bakat dia seperti ini gitu. Terus kalau potensi mungkin kita punya basicnya lah gitu. Ibaratnya mah tinggal diasah atau mungkin dikembangkan. Terus kalau satu lagi apa? Kompetensi ya? Iya, kompetensi atau keahlian. Kalau kompetensi mah ini mah emang sudah diasah gitu, lanjutan dari tadi potensi ya, mungkin potensi yang sudah diasah gitu. Jadi udah master lah gitu ibaratnya mah. Mungkin kayak gitu kan kalau dari saya mah. Siap, terima kasih Kak Wisnu, luar biasa sekali ya, keren-keren jawabannya. Tadi masih ada yang angkat tangan, satu orang lagi, boleh Kak Salwa ya tadi ya, yang raise hand. Barangkali mempunyai jawaban yang berbeda. Ini juga sudah banyak ya jawabannya. Kak Salwa Rosadi, bakat, kemampuan yang dimiliki seorang dari lahir, minat, ketertarikan, potensi, kemampuan dasar dari kita yang belum ditemukan, kompetensi, pengimplementasian. Oke, luar biasa sekali ya jawabannya buat teman-teman semua. Terus ada lagi tadi di bawahnya atas nama, sebentar, ini laptop saya kok nge-lag ya. Oke, Kak Ananda, itu ya menurut saya minat yang kita inginkan, ketertarikan bakat, sesuatu yang lahir dari diri sendiri, potensi sesuatu yang dikembangkan lebih jauh lagi, kompetensi actionnya. Oke, Jana. Oke, jawabannya luar biasa ya teman-teman semuanya. Ini sudah cukup, sudah bagus dan semuanya tepat ya untuk jawaban-jawaban. Tadi minat itu adalah sesuatu yang kita tertarik, kita interesting, berada di situ, entah itu tadi di bidang olahraga, entah itu di bidang misalkan musik, karena banyak ya sesuatu bidang yang kita minati itu pasti banyak, tapi akan ada yang dominan, di mana ketertarikan kita itu di bidang apa. Nah, bakat sesuatu yang dibekali oleh Tuhan dan sudah hadir dalam diri kita. Makanya kalau teman-teman
apa ya, coba searching sih, bakat itu ada berapa? Pasti banyak teman-teman, bahkan sampai ribuan, bahkan puluhan ribu. Karena setiap kita itu dibekali oleh Tuhan itu bakat yang sangat luar biasa banyaknya, akan tetapi tombolnya masih belum on, masih off gitu teman-teman. Kenapa? Ya mungkin kita tidak menyadari karena kita tidak memahami, kita tidak mengenali diri kita sendiri. Otomatis teman-teman di sini bingung, bakat saya itu apa? Apakah bakatku butuh gitu kan? Bakat apa lagi gitu ya? Karena teman-teman tadi awalnya itu pintunya itu tidak mengenali terkait dengan diri kita sendiri. Bahkan orang tua juga bingung, ini anak tuh bakatnya apa? Padahal kan semua manusia mempunyai bakatnya yang sudah diberikan oleh Tuhan itu banyak, bahkan sampai ribuan. Tapi kan yang menjadi tombol on-nya itu ketika teman-teman sudah mengenali dan memahami, muncullah sebuah potensi. Karena sesuatu potensi itu belum tentu terjadi. Teman-teman pernah dengar nggak ada berita gempa dari BMKG? Gempa 8,0 skala Richter misalkan di daerah Pangandaran. Berpotensi tsunami. Berpotensi itu, potensi. Apakah terjadi tsunami? Kan belum tentu. Karena di situ masih kemungkinan. Ketika teman-teman sudah mengenali minat tadi teman-teman apa, kemudian ternyata kita menyadari bahwa itu adalah bakat yang kita miliki. Kita asah, kita latih terus. Itu kan seperti saya dulu paling nggak pede kalau ngomong depan banyak orang. Akhirnya saya menyadari bahwa saya itu ternyata ketika ngobrol itu susah berhenti, teman-teman. Saya ketika diajak ngobrol bahkan sulit untuk saya bisa ngerem ataupun memutuskan pembicaraan. Otomatis saya sadar, oh bakat saya ada di komunikasi nih. Saya asah, saya latih gitu kan. Menjadi suatu potensi, tapi belum tentu kemungkinan saya bisa berada di titik ini gitu. Kenapa? Karena saya yakin ketika saya proses belajar, ketika saya proses pelatihan dan lain sebagainya, ini saya sadar bahwa ini adalah kompetensi saya, kelebihan saya, kekuatan saya di komunikasi. Alhasil saya bisa berbagi dengan teman-teman di sini, saya tidak merasa insecure, saya tidak merasa malu, saya tidak merasa insecure bahwa saya nggak percaya diri gitu kan. Nah itu yang harus teman-teman lakukan, bahwa temukanlah potensi-potensi yang teman-teman miliki dalam diri, tapi dimulai dari minat dan bakat teman-teman. Itu ya. Jadi untuk kita punya kemampuan apa, jangan dulu langsung kemampuan. Kita tanya dulu sama diri kita sukanya apa, kita minatnya apa. Karena pada dasarnya pilihan karir itu merupakan ekspresi atau perluasan kepribadian nih ke dalam dunia, baik itu dunia profesional kerja ataupun dunia kita di masa dewasa, dengan pengidentifikasian terhadap stereotip okupansi tertentu. Nah ini menurut John Holland bahwa teman-teman itu akan dipilihkan terhadap pilihan-pilihan di masa yang akan datang. Maka dari itu kenalilah minat sejak dini, bakatnya apa, yang menjadi potensi buat teman-teman bisa divalidasi menjadi sebuah kompetensi. Oke, next ya. Oke, poin ketiga tadi itu di next lagi Kak Windy. Poin keempat, mengetahui alasan apa yang membuat kita gagal ataupun sukses dalam suatu hal. Nah, cara kita mengenal diri kita sendiri, poin keempat adalah mengetahui alasan apa saja. Teman-teman tahu nggak kenapa kita gagal? Teman-teman, kenapa sih kita belum berhasil? Misalkan saya pengen masuk ke SMA negeri favorit di Bandung, tetapi saya gagal. Udah, gagal teh, saya nggak mau cari tahu apa alasan saya gagal, gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengenal diri sendiri, silahkan lakukan evaluasi terhadap diri kita. Apa yang membuat kita gagal? Padahal ketika kita SMP kita berhasil, ketika SD kita berhasil. Kok ketika SMA terjadi perubahan dalam diri nih? Karena kita mulai labil, karena kita mulai ragu, akhirnya kita udahlah nggak apa-apa, cuek gitu ya, merasa bodoh amat. Padahal ini adalah sesuatu yang penting ketika teman-teman gagal. Kenapa sih saya bisa gagal? Harus dicari tahu buat teman-teman. Karena tidak ada kegagalan dan itu semua proses pembelajaran buat teman-teman. Bukan berarti teman-teman gagal, otomatis di sini ada sesuatu yang
teman-teman lewati tangga untuk proses pembelajarannya. Misalkan saya pengen masuk ke SMA Negeri 5 di Bandung, tapi saya malas untuk belajar, saya tidak sering mengerjakan tugas dari guru ketika SMP dan lain sebagainya. Saya ketika belajar mabal, artinya kita orang lain masuk, saya misalkan di kantin. Nah, berarti kan proses pembelajaran itu terlewati. Ketika teman-teman pengen masuk ke SMA 5, itu nggak diterima. Nah, di situ teman-teman proses evaluasi di situ. Dan ketika kita gagal, Anda hanya perlu belajar untuk meraih kemenangan tersebut. Terus belajar, terus coba try and error ya, teman-teman cobain. Kalau misalkan gagal lagi, cobain lagi, karena nanti pasti teman-teman ada titik di mana teman-teman bisa mendapatkan kemenangan tersebut. Boleh di next, Kak? Oke, kita percepat ya, waktunya sudah jam 10.12, tidak terasa. Boleh di next lagi, masih tersisa 10 slide nih, teman-teman. Oke, yang kelima, berkontribusi di sosial dan di masyarakat yang lebih baik. Jadi, teman-teman ketika ingin mengetahui lebih dalam tentang kita harus bisa membaur dengan masyarakat sekitar kita, dengan lingkungan kita, dengan ikut berkontribusi. Nah, salah satunya teman-teman sekarang sudah mulai nih mau mengenal dirinya sendiri dengan berkontribusi hadir di Prisma Muda Community. Ini adalah salah satu bagian dan cara untuk mengenal teman-teman, menemukan who am I, siapa saya, gitu ya. Jadi teman-teman di sini sudah tepat sekali bergabung dengan kami di Prisma Muda Community. Teman-teman juga ikut berkontribusi di sosial dan di masyarakat yang mungkin lebih baik. Nanti ada program-program, ada event, ada project yang teman-teman bisa ikuti. Karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ketika misalkan teman-teman sudah memahami kata sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi orang lain, maka manfaatkanlah. Di sini ada Kak Windy, di sini ada Kak Hila, di sini ada Kak Rifki, ada Kak Harun, Kak Wisnu yang punya kemampuan, kompetensi yang mungkin semua orang berbeda-beda dan tidak dimiliki. Akhirnya yuk kita sama-sama manfaatkan. Biar apa? Biar bermanfaat bagi orang lain. Kita sama-sama dorong mereka yang punya kemampuan-kemampuan tersebut untuk bisa bermanfaat bagi orang lain dan berbagi dengan orang lain. Gitu. Boleh di next. Oke, di next lagi. Nah, ini adalah poin terhadap tema yang pertama, mengenali diri kita sendiri. Kita masih jauh teman-teman, belum kita build ke build your skill, ada skill keberhasilan penunjang karir dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman gak keberatan dan kita waktunya habis, gak apa-apa kalau misalkan teman-teman mau nih kita bahas sesi kedua, akan lebih deep lagi, akan lebih dalam lagi terkait dengan karir teman-teman ke depannya, nggak jadi masalah. Nanti mungkin bisa request ke kakak-kakak Prisma Muda yang lain. Atau misalkan saya cukuplah di sini, gitu kan. Dan harapan saya teman-teman bisa membawa dampak positif dari apa yang saya sampaikan. Poin yang tadi itu poin pertama terkait dengan mengenali diri kita. Sungguh luar biasa ya, dari 1 sampai dengan 14 slide tadi saya sampaikan proses untuk kita bisa mengenal diri kita sendiri. Langsung kita masuk ke dalam proses memahami diri. Kemudian apa bedanya mengenali dan memahami? Nah, teman-teman silahkan ketika teman-teman kenal dengan paham, apa bedanya? Boleh dicatat di kolom komentar, diketik, ataupun raise hand, apa bedanya mengenal dan memahami diri? Silahkan teman-teman raise hand yuk, atau boleh di kolom chat ya teman-teman. Boleh yang angkat tangan, ada Kak Wisnu lagi? Atau yang lainnya saya tidak terlihat, boleh dibantu ya Kak Windy untuk yang raise hand, karena di saya hanya terbatas, ada beberapa orang saja. Nanti kalau ada yang raise hand, boleh dibantu sama Kak Windy untuk bisa menjawab pertanyaannya. Silahkan. Ini ada Kang Wisnu sama Kang Rifki. Boleh, Mau boleh. Silahkan. Siapa Boleh. dulu? Kang Rifki dulu.
Boleh Kang Rifki dulu, silahkan. Mohon maaf Kang, boleh diulang pertanyaannya? Agak Pertanyaannya, sebentar. oke, perbedaan dari mengenal diri dan memahami diri, apa bedanya Kang? Izin menjawab ya Kang. Semini pengetahuan aku, perbedaan antara mengenal dan memahami. Kalau mengenal itu mungkin lebih memahami itu mungkin lebih radikal ya, lebih dalam gitu. Segala Oke. unsur-unsur yang ada dalam diri kita, baik itu dari kebiasaan, pengetahuan, keterampilan ataupun keinginan, kita sudah paham betul gitu ruang lingkupnya apa aja yang ada dalam diri kita sehingga kita mampu memanfaatkannya gitu. Kalau masih mengenal, gak jauh dari yang tadi udah saya sampaikan gitu perbedaannya, berarti tidak terlalu dalam lah, masih belum dalam. tahap proses lah gitu, namanya juga pengenalan gitu, harus ada pemahaman gitu. Mungkin itu aja bisa aku sampaikan. Oke, keren ya jawabannya. Boleh dilanjut ke Wisnu ya tadi yang kedua. Oke, izin menjawab Kang. Kalau saya mah simpelnya gini aja sih, kalau mengenal diri misalkan tadi ya di analisis SWOT gitu, misalkan strength-nya saya tuh sama teman-teman tuh dicap sebagai pendengar yang baik misalkan gitu. Nah, kalau itu sih mengenal dirinya. Nah, kalau memahami dirinya kayak gimana? Mungkin saya bakal bilang kayak kenapa sih saya disebut pendengar baik gitu sama teman-teman. Nah, mungkin saya cari tahu di situnya gitu. Di situ ya saya berusaha memahami diri saya gitu. Kenapa saya bisa dicap sebagai pendengar yang baik? Mungkin kayak gitu kan. Oke, luar biasa ya jawabannya, dan ini juga ada beberapa chat yang masuk, tapi nanti saya baca. Mohon maaf kepada teman-teman karena kita persingkat waktunya juga sudah mulai mepet ya. Oke, tadi apa yang disampaikan oleh Kang Rifki dan Kang Wisnu itu tepat sekali ya, keren jawabannya gitu. Dimana ketika simpelnya, ketika kenal itu kita hanya sekedar mengetahui saja, kita tahu saja. Tapi kalau misalnya kita memahami diri, kita akan menyelami dan mengerti alasan dibalik tindakan dan perasaan kita. Kayak tadi yang disampaikan oleh Kak Wisnu, kenapa saya menjadi seorang pendengar, gitu kan, yang baik. Apa sih yang menjadi alasan kita dicap seperti itu atau di label seperti itu? Nah, teman-teman, itu adalah perbedaan yang mungkin banyak orang yang masih hanya kenal saja, tapi tidak paham tentang dirinya. Artinya ketika kita pengen tahu, pengen memahami diri kita, kuncinya adalah tak kenal maka tak tanya, tak paham maka tak tanya. Tak tanya di sini artinya apa? Bertanya, baik itu sama diri kita sendiri, baik itu dengan lingkungan kita sendiri, atau menerima feedback dari teman-teman kita. Nah, memahami diri ini, di sini sudah ada poin-poinnya gitu ya. Salah satunya mampu melakukan pengembangan diri terhadap kekurangan maupun kelebihan kita. Nah, ketika kita sudah kenal sama diri kita, oh Rohmat secara fisiknya ini, secara intelijennya ini, saya punya poin-poinnya tuh. Terus kita paham, oh betul, kita yang validasi, bukan atas dasar validasi orang lain, kelebihan kita itu di situ. Tapi masukan-masukan atau feedback-feedback yang kita terima dari orang sekitar kita, dari luar diri kita, itu dijadikan sebagai referensi. Dan yang mengiyakan adalah diri kita. Jangan sampai orang lain yang tadi, kata Kak Wisnu, saya dicap nih, saya di label sebagai pendengar yang baik. Jangan langsung diiyakan. Tapi kita pahami dulu diri kita, betul nggak? Jadi hanya sebatas rekomendasi, referensi, feedback tersebut, jangan langsung divalidasi oke, jangan langsung iya gitu ya. Tapi teman-teman juga harus bisa memahami diri kita di situ. Kemudian menentukan tujuan karir kita ke depannya, karena nyambung nih teman-teman, setelah kenal, kita paham, baru kita kembangkan. Kembangkannya ke arah mana skill kita? Skill kita untuk apa? Untuk karir kita ke depannya. Makanya nanti saya pengen teman-teman selesai pelatihan ataupun sharing dengan saya, ketika teman-teman ditanya oleh siapapun, kamu mau ngapain, mau kemana 5 tahun yang akan datang, harus bisa jawab. Gitu ya. Jadi nggak ada alasan lagi, saya masih bingung, saya nggak tahu mau kemana. Teman-teman harus mulai dari sekarang, cari tujuannya, cari kekurangannya, cari kelebihannya apa. Dan itu adalah tugas dari saya. Teman-teman nanti akan membuat roadmap selama proses teman-teman dari Prisma. Kemudian teman-teman nanti akan membuat roadmap juga selama 60 tahun ke depan, teman-teman akan jadi apa. Jadi nggak ada istilah, aduh saya nggak tahu, saya
mau kemana, saya ngikutin arus aja. Gimana kalau arusnya misalnya arus kotor? Gimana kalau misalnya arusnya arus yang dia deras gitu kan dan sebagainya. Karena arus itu banyak teman-teman. Makanya teman-teman harus bisa memahami dan mengenal diri itu sangat penting untuk pengembangan ke depannya. Ini adalah mungkin bridging untuk tema yang kedua yaitu build your skill, di mana teman-teman nanti skill-skill itu aja sekarang kita terkait dengan emotional intelligence, mungkin kecerdasan manusia dikategorikan menurut Howard Holland itu ada 9 gitu ya, kecerdasan emosional, kecerdasan linguistik, kecerdasan matematik, kecerdasan natural, kecerdasan musikalisasi dan lain sebagainya. Teman-teman juga nanti akan memahami diri kita itu ada di kecerdasan yang mana yang dominan. Tapi setiap teman-teman pasti semuanya ada kecerdasan tersebut. Makanya yang pintar itu belum tentu yang dia jago matematika. Karena secara kecerdasan saja ada 9 bidang. Bisa jadi dia cerdasnya di bidang musik atau seni. Tapi ada juga yang dia jagonya di bahasa linguistik. Nah itu beda-beda ketika kita sudah paham terkait dengan diri kita. Boleh di next, Kak? Nah, slide selanjutnya teman-teman di sini bisa dilihat bahwa ketika diri kita itu dilihat oleh umum, kemudian ada persepsi orang lain, kemudian ada idealnya, dan kemudian ada yang menurut kita sendiri. Nah, makanya tadi saya bilang ketika ada feedback dari orang lain, jangan langsung diiyakan, karena itu masih dilihat dari cangkang yang paling luar, ataupun di lapisan yang kedua, persepsi orang lain. Yang mungkin idealnya ketika sudah disahkan oleh diri kita, kita bisa menemukan bahwa itu adalah sesuatu yang benar, ada dalam diri kita. Entah itu kekurangan, entah itu kelebihan. Ini sangat penting buat teman-teman ketika ada feedback atau masukan, jangan langsung diambil dan dimasukkan ke dalam hati, gitu ya. Karena ada orang yang kayak gitu. Wah, kamu mah orangnya cengeng, nangisan, gitu kan. Itu langsung kita iyakan. Tapi kan kita punya persepsi orang lain, punya idealnya diri kita, dan mungkin ada yang betul menurut diri kita sendiri, bahwa saya nggak cengeng gitu. Nah itu kan ada perlawanan di situ, otomatis nanti yang mengiyakan dan menghasilkan poin kelebihan dan kekurangan itu adalah diri kita, bukan atas dasar orang lain. Boleh di next? Nah ini cara mengenali diri kita sendiri tadi sudah ya teman-teman. Cara mengenalinya di next aja Kak Windy. Mohon maaf, ini bukan mengenali tapi memahami ya teman-teman. Ini memahami teman-teman ya. Setelah tadi di atas mengenali, ini adalah memahami. Saya mungkin tipe di sini belum diganti. Boleh di next. Nah, self analysis, introspeksi diri, gitu kan. Kenang, hitung dan catat momen-momen membanggakan, kemudian kenali perilaku lama. Kadang saya juga merasa bahwa aduh saya yang lama itu berbeda dengan saya yang sekarang gitu ya. Dilakukan penulisan buat teman-teman. Silahkan momentum apa saja yang membanggakan buat teman-teman, self analisis lah. Karena itu akan berpengaruh untuk memahami diri kita sendiri. Boleh di next? Kemudian self monitoring atau memantau diri. Lihat role model kita siapa. Kemudian ingat-ingat hal apa saja yang berresonansi dengan kita. Artinya ketika teman-teman ada role model, itu jangan dijadikan sebagai patokan yang plek langsung plagiat seutuhnya pengen jadi seseorang yang saya lihat menjadi seorang role model. Tapi teman-teman ATM, amati tiru modifikasi. Mungkin role model saya adalah saya kasih contoh Insinyur Soekarno sebagai seorang pemimpin. Tapi kan kalau teman-teman pengen role modelnya langsung pengen seperti beliau, itu tidak mungkin karena kita mempunyai warna-warna yang berbeda, mempunyai bakat, potensi, dan kemampuan yang berbeda. Tapi minimalnya kita lihat role model kita, terus ingat-ingat, wah ini apa nih yang memang aku banget di sosok Insinyur Soekarno. Nah itu adalah pentingnya ketika kita ingin memahami diri, kita memantau dari orang lain yang memang sesuai dengan karakteristik kita. Kemudian, oh iya bener ya, ini sesuai satu karakter dengan saya. Gitu. Nah itu membantu kita untuk bisa lebih paham terkait dengan diri kita sendiri. Next, yang ketiga, self-disclosure, meminta pendapat orang lain atau meminta masukan dari orang-orang yang kita sayang. Jadi teman-teman untuk bisa memahami diri kita, boleh teman-teman minta feedback.
boleh meminta persepsi dari orang lain atau masukan, menurut kamu aku tuh kurangnya apa? Menurut kamu aku tuh punya kelebihan apa? Tanyalah ke orang tua yang mungkin lebih kenal kita dibandingkan dengan diri kita. Kemudian tanya kepada teman-teman sebaya kita, teman-teman kelas kita, atau konsultasi dengan profesional yang secara kemampuan dia sudah bisa dari membaca karakter, kemudian dia bisa konseling, dia bisa coaching untuk menemukan bahwa pendapatnya itu bisa dilakukan dan bisa diterima oleh diri kita, gitu ya. Boleh di next. Nah, ini adalah teori Johari Windows, teman-teman. Teori Johari Windows, teman-teman, nanti ini juga harus dicatat. Jadi PR-nya tadi ada analisis SWOT, kemudian ada goal setting menggunakan POA, Plan of Action SMART. Yang ketiga adalah Johari Windows. Kita berada di jendela yang mana? Nah, teman-teman di sini ada 4 jendela. Yang pertama, diri kita tahu, orang lain tahu. Berarti kita berada di jendela terbuka. Kemudian, ada jendela yang kedua. Diri kita tahu, tapi orang lain nggak tahu, gitu ya. Berarti itu jendela yang sama-samar atau di sini ada tabir. Kemudian, ada kita nggak tahu, tapi orang lain tahu, gitu. Ini jendela yang ketiga bahwa teman-teman berada di titik buta. Artinya teman-teman di sini tidak mengetahui tapi orang lain tahu. Dan terakhir ada jendela yang keempat, itu adalah jendela yang gelap gulita. Orang lain nggak tahu, kita juga nggak tahu. Nah, ini yang paling bahaya ketika teman-teman berada di jendela yang keempat. Nah, lakukan ketika teman-teman masuk ke Prisma Muda, silahkan dipilih dari keempat jendela itu, teman-teman berada di jendela yang mana? Terbuka, buta, tabir, atau misteri. Silahkan teman-teman nanti catat di tugasnya, dan nanti setelah teman-teman berada di dalam Prisma selama 6 bulan atau bahkan 1 tahun, saya akan tanya lagi nih, kira-kira ada peningkatan nggak dari jendela Johari Windows-nya teman-teman? Pasti akan ada perubahan teman-teman. Ataupun misalkan teman-teman nggak hanya di Prisma, ada ikut organisasi lain, atau misalkan di sekolah, proses sedang belajar, ataupun di pekerjaan, di tempat kerja, teman-teman berada di jendela yang mana? Silahkan teman-teman nanti self-analisis diri sendiri berada di mana. Kalau saya sudah berada di jendela yang pertama, orang lain tahu dan saya tahu. Gitu. Nah itu, mungkin teman-teman ini nanti penjelasannya harus khusus karena Johari Windows ini lebih mendalam lagi terkait dengan diri kita sendiri, terbuka, buta, tabir, dan misteri ini. Ada poin-poin khususnya, mungkin di lain kesempatan mudah-mudahan kita bisa sharing lagi. Atau misalkan teman-teman yang ingin sharing karena di sini merasa waktunya terbatas, saya juga terbatas, silahkan teman-teman nanti bisa by japri ke saya ataupun pengen ketemu ketika saya pulang ke Bandung ya. Oke, di next Kak. Nah, siklusnya ketika teman-teman tadi sudah ada Johari Windows, setelah dikenali, kemudian untuk proses memahami dideskripsikan. Kayak tadi contohnya Kak Wisnu ya, dideskripsikan kenapa sih saya itu dicap atau dikasih feedback menjadi seorang pendengar yang baik. Deskripsikan oleh kita. Kemudian kita kembangkan. Setelah kita kembangkan, kita asah. Menjadi seorang pendengar yang baik itu seperti apa, bagaimana, harus kapan waktu yang tepatnya. Nah itu kita asah sehingga kita evaluasi. Nanti dari evaluasi terus kita kenali lagi, deskripsikan lagi poin-poin yang lainnya. Itu adalah siklusnya seperti itu. Kalau saya, menurut versi saya, mungkin ini sudah disampaikan di awal ketika teman-teman ada pembukaan ya di awal. Itu ada peta, data, analisis, plan, aksi, evaluasi. Teman-teman petakan dulu tadi apa saja poin-poinnya, kemudian teman-teman dapatin datanya tuh dari teman-teman kita, dari ibu kita, dari orang tua kita. Terus nanti kita tanya nih, analisis dalam diri kita benar enggak. Setelah itu kita buat planning kan, untuk tadi dikembangkan dan diasah, itu diplanningkan. Terus aksi, yuk kita implementasikan. Nah, di sini, di Prisma Muda ini, kita teman-teman diimplementasikan tuh. Setelah itu baru kita evaluasi. Boleh di next?
Di sini ada kata-kata dari Kamen Rider, mungkin teman-teman saya sepertinya umurnya mungkin sudah jauh ya, karena saya dulu sering banget nonton ini di TV, yang zaman-zamannya ada Tazmania, ada Space Tune, mungkin itulah masa-masa mungkin dulu saya kanak-kanak nontonnya seperti ini. Dan di sini ada kata-kata yang menurut Kotaro Minami ini adalah salah satu aktor yang menjadi Kamen Rider-nya. Kalau aku tidak berubah, maka aku akan kalah. Nah, teman-teman, di sini kalah itu artinya bukan hanya kalah dalam kompetensi ya, tapi kalah dari segalanya. Makanya yuk kita sama-sama berubah ke arah yang lebih baik, tapi ke arah yang positif. Ketika teman-teman berubah, maka teman-teman akan menjadi seseorang yang menang. Menang dalam dirinya, menang dalam di sekitar lingkungannya, dan teman-teman akan menjadi seorang pemenang di keluarga, bahkan di negara, dan lebih luas lagi dari itu. Jadi yuk kita sama-sama berubah pelan-pelan. Perubahan itu sakit, teman-teman. Orang mau nge-gym, dia pengen berubah, pengen punya otot dari yang tadinya krempeng kayak saya gitu ya. Kita pengen ada, ini saya pengen jadi six pack. Yang namanya perubahan itu sakit, teman-teman. Harus ngerobek otot dulu, harus kita ngeluarin uang, harus kita ngabisin waktu di gym berjam-jam. Itu adalah suatu perubahan yang membutuhkan pengorbanan. Nah, kita siap nggak untuk berkorban? Entah itu materi, entah itu waktu, ataupun yang lainnya. Oke, next. Di sini mungkin ada motivasi di akhir buat teman-teman bahwa thought leads to feelings, feelings lead to action, action leads to results. Di mana pikiran itu menimbulkan perasaan ya, perasaan menimbulkan tindakan, dan tindakan menimbulkan hasil. Artinya apa? Ini masuk ke materi fixed mindset dan growth mindset, di mana teman-teman secara mental blocknya itu sudah bisa teratasi atau masih belum nih. Itu ya teman-teman, ini pembahasan untuk mindset, di mana semua berawal dari pikiran. Maka Rohmat punya quotes untuk diri saya sendiri, mungkin teman-teman juga bisa dipakai untuk motivasi. Persepsimu adalah realitamu. Kalau misalnya secara pikiran kita sehat, insya Allah kita akan sehat. Tapi kalau misalkan menurut kita mengerjakan sesuatu belum apa-apa udah bilang nggak bisa, susah, otomatis teman-teman akan susah, akan nggak bisa. Maka dari itu saya titipkan, yuk kita mindsetnya ke arah growth mindset, kita pikirkan hal-hal yang positif. Misalkan saya menjadi seorang yang sukses, saya bisa memimpin, saya bisa mengerjakan sesuatu yang dibebankan kepada saya. Seperti itu aja terus pikiran, karena akan menimbulkan perasaan akan menimbulkan tindakan, dan tindakan akan membuahkan hasil. Sehingga ketika pikiran yang positif, maka hasilnya akan positif. Itu ya. Terakhir, life isn't about finding yourself, life is about creating yourself. Jadi bukan hanya menemukan saja, bukan hanya mengenal saja, bukan hanya memahami saja, tapi teman-teman buat ciptakan versi terbaik teman-teman, dimulai dari Prisma Muda Community. Bersama dengan Prisma Muda Community, yuk kita sama-sama buat warna-warna seperti apa dan ada dalam diri kita. Nah, setelah ini pembahasan mengenai pengembangan, akan tetapi mungkin saya sarankan nih buat teman-teman, kita buat sesi kelas yang kedua untuk lebih dalam lagi terkait dengan pengembangan diri kita, karena nanti akan masuk ke materi skill penunjang keberhasilan karir. Apalagi sekarang menuju ke 5.0 ya, di mana 4.0 itu secara industri, tapi secara society sekarang 5.0 itu akan lebih ngeri lagi terkait dengan skill dan pekerjaan yang nantinya buat teman-teman karir ke depan akan ada dampak yang luar biasa karena sudah tergantikan oleh AI, oleh teknologi, dan lain sebagainya. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Nah, itulah pembahasan yang mungkin penting bagi saya. Saya usulkan untuk kita berada di kelas yang kedua dan bertemu lagi bersama teman-teman. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan untuk sesi hari ini. Jangan lupa PR-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator oleh Kak Windy, dipersilakan. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak Kang Rohmat atas pemaparan
materinya luar biasa teman-teman, boleh kasih apresiasi dulu buat Kang Rahmat, kasih applause juga. Aku juga sendiri banyak belajar banget loh Kang dari sini, ilmu-ilmu baru. Sebetulnya juga kan masih semester 5 dan merasa belum mengenali, memahami diri sendiri kayak gitu. Oke teman-teman, kita mengingat waktu juga ya. Di sini kita masih ada beberapa menit lagi dari pemaparan yang sudah materi yang tadi disampaikan oleh Kang Rohmat. Kita buka kesempatan untuk sobat muda jika ada yang ingin ditanyakan, dikonsultasikan khususnya kepada Kang Rohmat, maka boleh raise hand dan dipersilahkan. Oke Kang Rifki, mangga dipersilahkan untuk pertanyaannya. Sebelumnya izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rifki Zaidan Nirmani, mahasiswa UIN Sunan Gunung Bandung, semester 3 dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Izin bertanya Kang Presenter, perihal pembahasan yang sudah kita bahas hari ini, mengenali diri sendiri, sebuah pembahasan yang menarik. Dari pembahasan ini, aku sebenarnya dari tadi mencoba mengkorelasikan pembahasan yang tadi Akang sampaikan dengan hasil bacaan saya di buku The 7 Habits of Highly Effective People ya, karangan Stephen Covey. Di sana kan dibahas tentang 7 kebiasaan yang sangat efektif bagi manusia. Salah satunya kan adalah karakter. Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya mengenal diri sendiri kan berarti mengenal karakter dalam diri kita. Pun yang tadi Kak Akang sampaikan sejalan dengan pernyataan Aristoteles, kita adalah apa yang kita kerjakan berulang-ulang. Nah, aku mau tanya nih Kang, bagaimana cara kita meregulasi hal-hal yang kuat sifatnya dalam mengganggu prinsip pun kebiasaan atau paradigma yang kita pegang nilainya gitu. Walaupun kita sudah bisa mengenal bahkan memahami gitu, tapi aspek ini kan aspek yang eksternal gitu, bukan dari diri kita sendiri, tapi hal yang eksternal gitu, baik dari distraksi omongan orang atau dorongan dari atasan ataupun lain sebagainya, sehingga merusak nilai atau prinsip dasar yang kita pegang gitu. Kan paradigma seseorang itu kan memengaruhi cara dia berpikir, cara dia bertindak. Maka paradigma itu harus memiliki nilai. Nah, cara kita selalu berpegang teguh terhadap nilai yang kita pegang ini bagaimana ya, Kang? Terlepas dari segala distraksi yang masuk ke dalam diri kita. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Kang Rifki atas pertanyaannya. Kang Rahmat mau langsung dijawab atau mau ditampung dulu? Karena di sini yang bertanya boleh, baru Kang karena Rifki aja. dijawab aja langsung karena saya bukan perempuan ya, secara corpus callosum mungkin saya tidak akan fokus ketika banyak pertanyaan gitu ya. Itu yang akan membedakan. Siap, karena Kang. corpus callosum perempuan itu lebih tebal dibandingkan laki-laki. Makanya wajar perempuan itu multi talentan ya, multi talent gitu. Oke, terima kasih ya. Luar biasa sekali ya buat Kang Rifki Ilmani. Ini bacaannya juga keren banget gitu ya, 7 kebiasaan ini. Saya juga baca dan mungkin nanti saya share juga ke grup ya, barangkali ada yang mau baca. Itu juga saya mungkin punya e-booknya, cuman mungkin versinya berbeda dengan yang Kang Rifki tadi. Boleh nanti Kak Windy atau Kang Rifki, Teh Hila atau Kang Alfat dibantu ya share ke teman-teman, itu e-booknya luar biasa. Nah, tadi terkait dengan pertanyaannya, karena apa yang datang dari luar itu sangat mempengaruhi secara psikologis, karakter kita dipengaruhi lebih besar oleh eksternal diri kita. Kita sudah, maaf saya jadi off cam ya, kita secara lahir sudah membawa genetik dari kedua orang tua kita, di mana kita diwariskan tuh tentang karakter kita. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, karakter itu akan terbentuk karena kita terbentur oleh apa? Keadaan lingkungan sekitar kita, dengan keadaan eksternal di luar dari diri kita. Makanya orang tua zaman dulu itu mungkin lebih ke posesif ya. Jangan main dengan si Anu. Jangan kumpul-kumpul dengan kelompok Anu. Harus hati-hati dalam bergaul. Kenapa? Karena dia sudah merasakan lebih dahulu, lebih berpengalaman ketika kita terlalu banyak bergaul dengan kelompok A, otomatis kita akan terbawa A-nya. Kalau misalkan kita terbawa
dengan kelompok parfum, maka kita akan kecium wanginya. Tapi kalau misalkan kita terbawa dengan kelompok yang suka mabuk, otomatis secara tidak langsung lama-kelamaan kita akan kecap atau kejudge bahwa kita adalah seorang pemabuk. Nah, disitulah teman-teman bahwa ketika tadi pengen diregulasi bahwa ada omongan atau cap dari feedback dari luar secara eksternal, itu jangan ditelan bulat-bulat, Kang Rifki. Kita analisis dulu nih maksudnya apa, karena itu bisa jadi tantangan bagi kita untuk memperbaiki mindset kita, Kang. Karena kadang kita itu ya, jangankan Kang Rifki, saya aja kalau misalkan ada yang komen gak enak ke saya bikin konten terus ada komen yang tidak mengenakan, otomatis saya langsung menggunakan helikopter view, Kang. Ini ada tipsnya ya, biar kita langsung menjawab aja pertanyaannya. Yang pertama, menggunakan pandangan helikopter view. Dilihat dari beberapa sisi, dari atas, dari bawah, dari samping, dari kanan, dari kiri. Kita lihat dari berbagai aspek. Kenapa sih orang lain bisa memberikan kritik, memberikan saran, memberikan feedback seperti itu? Apa? Atas dasar apa? Oh, kita lihat dari satu sisi dulu nih. Satu sisi dia iri, nggak bisa buat apa yang seperti kita. Dia tidak bisa menjadi diri kita karena dia iri. Nah, kemudian kita lihat satu sisi lagi. Oh, mungkin emang betul hasil karya yang kita buat atau misalkan apa yang kita miliki itu tidak sesuai dengan diri kita. Otomatis dijadikan sebagai masukan. Itu pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga beda lagi. Pandangan keempat beda lagi. Sehingga nanti diri kita lah yang memilih bahwa keputusannya ataupun yang divalidasinya itu adalah diri kita, bukan orang lain. Orang lain hanya dijadikan sebagai referensi saja, Kang. Otomatis ini menjadi pembelajaran buat kita belajar tentang mindset. Makanya nanti kita bahas coba terkait dengan growth mindset dan fixed mindset dan mental block. Karena teman-teman di sini harus belajar itu untuk apa? Untuk bisa membentengi diri dari hal-hal yang negatif itu di situ. Coba dalam diri kita ketika teman-teman diberikan feedback yang negatif terhadap teman-teman gitu ya, hilangkan kata tapi, namun, kemudian kalimat-kalimat negatif, kalau di Sunda mah atuda gitu ya. Atuda, ya, atuda. Nah, itu tuh coba dihilangkan. Karena apa? Ketika kita sudah menerima diri kita, tadi poin pertama di slide yang paling awal, kita bisa menerima kita secara positif. Artinya mau dia negatif, mau dia ada hujatan dari netizen, dari siapapun, ya kita harus terima dulu aja. Tapi dengan catatan kita tidak terima bulat-bulat masukan ke dalam perasaan. Itu hanya dijadikan sebagai referensi saja, Kang. Dengan helikopter view kita analisis dulu. Analisis kenapa orang bisa memberikan feedback seperti itu. Nah, ini eksternal ini akan lebih kuat, teman-teman, mempengaruhi diri kita, karakter kita. Dan karakter itu banyak versinya, Kang. Karakter itu banyak versinya. Ada yang menurut filsuf itu ada melankolis lah, ada mungkin apalagi ya, mungkin banyak lah ya versi-versi karakteristik buat teman-teman. Ada juga yang extrovert, introvert, ada juga yang menurut sensing extrovert, ada juga yang thinking dan lain sebagainya. Itu pasti banyak versinya. Biar kita mengetahui karakter kita, untuk membantu silahkan teman-teman bisa tes karakter. Karakter bisa didapatkan secara MBTI, kemudian DISC, itu modul-modul buat teman-teman bisa cari karakter yang secara secara tes mengetahui karakter kita itu hanya 30%, teman-teman. Sisanya itu yang divalidasi oleh kita. Jadi jangan sampai menurut tes itu kita ekstrovert, jangan dulu diiyakan karena hanya 30%. Karena itu dipengaruhi lagi oleh faktor eksternal. Ketika proses pengisian juga akan mempengaruhi. Teman-teman ngisi tes karakter kepribadian di dalam ruangan dengan 1.000 siswa atau dengan 1.000 mahasiswa. Otomatis itu dalam posisi yang ekstrovert. Nah, akhirnya jawaban-jawaban kita menggiring opini untuk memilih jawaban yang ekstrovert. Nah, itu juga akan mempengaruhi. Makanya ketika proses
pengerjaan tes karakter itu teman-teman harus berada dalam suasana yang nyaman, yang tenang, tidak terlalu ramai, tidak terlalu sepi. Silahkan dinikmati untuk proses pengisiannya. Di situ akan tahu kepribadian kita seperti apa. Nah, itu ya. Mungkin Kang Rifki jawabannya tadi dari saya seperti itu. Coba dilihat dari helikopter view dan jangan divalidasi. Dan itu saran saya coba secara mindsetnya dialihkan kepada hal yang positif. Seperti itu, Kak Windy. Barangkali dari Kak Rifki-nya ada tambahan lagi. Atau ada contoh yang lebih realistis nih di Kak Rifki, boleh. Oke, terima kasih Kang Rahmat sudah menjawab pertanyaan dari Kang Rifki. Dari Kang Rifki-nya barangkali atas jawaban Kang Rahmat dari pertanyaan Kang Rifki, apakah sudah menjawab atau bagaimana, masih ada yang hal ingin ditanyakan kembali? Sebelumnya terima kasih banyak presenter atas jawaban yang luar biasa. Aku hanya ingin mengulas saja supaya sejalan dengan pemahaman aku apa yang disampaikan jawaban barusan. Berarti hal yang fundamental harus kita lakukan, tinjau dulu dari berbagai aspek secara komprehensif ya Kang ya. Betul Kang. Akang bisa gunakan ini aja, prinsip peta, dipetakan dulu secara helikopter view, kemudian datanya, Akang yang punya data kan, misalkan kasih contoh saya satu aja Kang, yang realistis, apa yang menurut Akang itu adalah sesuatu yang membentuk atau feedback yang dari luar itu seperti apa? Kalau misalkan boleh nih. Mungkin studi kasusnya kayak misalnya nih, aku punya orang yang gak aku suka gitu, aku benci di kelas lah. Ya. Ketika orang ini masuk di kelas, seakan-akan mengganggu kenyamanan gitu, rasa aman aku gitu. Nah, ketika orang ini gak masuk kelas, rasa aman aku jadi lebih nyaman gitu. Secara gak langsung kan berarti aku mempusatkan rasa nyaman, rasa aman aku terhadap orang itu ya. Orang itu kan bisa dikatakan faktor eksternal ya Kang ya. Nah, kebanyakan kan orang-orang kayak gitu ya, seakan-akan mereka tuh gak menyadari gitu, bahwasanya mereka tuh memusatkan rasa amannya gitu kepada orang itu gitu. Padahal kalau kita memikirkan secara bodoh amat, ya kelakuan orang itu gak akan mengganggu efektivitas kita gitu. Nah, aku lihat banyak orang yang kayak gitu loh. Pun kadang diri aku pun merasakan seperti itu loh Kang gitu. Oke. Nah, izin menjawab ya, dari studi kasus itu yang saya lihat bahwa orang-orang yang merasa terganggu dengan kehadiran seseorang dan akhirnya membuat kita dislike terhadap orang tersebut, dia punya kelebihan empati yang luar biasa, teman-teman. Itu empati. Jadi belum tentu faktanya dia mengganggu kita yang memang dia buat kita itu jadi nggak suka atau benci. Padahal mah kan ya tadi Kak Akang bilang kayak kalau bodo amat mah ya nggak akan, belum tentu gitu kan bisa mengganggu kita faktor eksternal itu. Tapi karena kita ngelihat orang lain yang terganggu berarti di situ ketika kita lihat dari helikopter view kita punya empati yang tinggi gitu. Empati ini kita tempatkan dalam posisi yang benar. Ketika dia melakukan hal yang salah, kita tegur gitu. Minimal kita ngasih tahu. Kalau misalkan udah nggak bisa dikasih tahu, degungkeun kan bahasa orang tua kayak gitu. Ketika kita udah berkali-kali menegur, terus kita memperingatkan dengan cara yang baik, dengan situasi yang pas, gitu kan, dengan media yang cocok dengan keadaan di sana, itu kan nanti dia akan balik lagi terhadap pilihannya. Kita sudah ngasih tahu, kita ngasih saran, kalau memang dia seperti itu, karakter, watak, dan sebagainya, otomatis selama tidak mengganggu privasi kita ataupun orang lain, ya itu nggak jadi masalah. Kita jangan terlalu memikirkan hal tersebut, karena mungkin dia di situ punya problematika pertama, merasa kurangnya perhatian di pola asuh keluarga atau di lingkungan rumahnya. Itu banyak kasus kan seperti itu. Dia berbuat kayak gitu bukan karena emang pure gitu, tapi pengen punya sensasi ataupun perhatian, attention yang lebih dari orang lain. Karena coba aja Kang dilihat background orang itu kayak gimana. Apakah misalkan dia terkena dampak broken home, atau misalkan dia tinggal dengan neneknya, orang tuanya bekerja. Silahkan coba Kang analisis, lihat helikopter view-nya. Sehingga kita bisa memaklumi, oh iya, empati kita tuh sudah bagus Kang, Akang empatinya udah tinggi, udah mulai muncul. Dan itu adalah salah satu soft skill yang Akang miliki, itu sudah bagus tuh. Kayak gitu. Oke, teman-teman,
Kang Rifki, itu mungkin jawaban yang bisa saya dapatkan. Kalaupun memang ada pertanyaan lagi, silahkan. Seperti itu, Kang Rifki. Cukup Kang, terima kasih banyak atas jawabannya Kang. Oke, luar biasa Kang Rifki pertanyaannya. Udah banyak banget kayaknya ya buku bacaan Kang Rifki ini. Oke, dari teman-teman yang lain barangkali ada yang ingin ditanyakan, mumpung kita masih punya beberapa waktu lagi nih. Kita manfaatkan dari teman-teman barangkali memang ada hal yang ingin ditanyakan atas materi atau di luar materi ini mungkin kepada Kang Rohmat khususnya. Boleh dipersilakan, sangat terbuka lebar untuk teman-teman Sobat Muda Prisma. Boleh Teh Ananda Ditya dipersilakan untuk pertanyaannya. Terima kasih Kak Windy. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ananda Ditya dan terima kasih banyak kepada pemateri pada hari ini, luar biasa sekali ya. Saya seorang pendidik Kang. Kalau tadi di materi pertama itu ada membahas tentang keinginan dan kebutuhan ya. Nah, kebetulan saya mungkin cerita sedikit. Kalau saya dari dulu itu setelahnya lulus aliyah tidak mengedepankan rasa keinginan, tapi lebih ke kebutuhan gitu ya. Sehingga ketika masuk ke dalam dunia pendidikan, pada saat itu saya belum kuliah, dan ketika masuk ke dunia pendidikan, saya memutuskan untuk mengambil jurusan yang memang sudah saya jalani gitu ya. Saya pikir hal itu yang memang menurut saya, oh ya udahlah itu yang cocok gitu ya. Dan memang yang pada saat itu bisa saya lakukan gitu. Dan dari keterbatasan yang saya miliki gitu. Nah, sekarang karena sudah selesai kuliahnya, kemudian juga sudah mengajar di salah satu sekolah, yang mana juga sudah dikontrak juga gitu ya. Mungkin saya minta pencerahannya nih dari Akang gitu, terkait dengan keinginan mungkin ya, karena kalau saya gabung di sini mungkin rata-rata semuanya mahasiswa gitu. Kalau saya mungkin udah udah kerja gitu ya. Nah, minta pencerahannya nih dari Akang gitu ya, karena saya dari dulu tuh mengedepankannya adalah kebutuhan gitu ya, sehingga telat gak sih kalau misalkan di usia sekarang atau di kondisi sekarang itu saya memiliki keinginan gitu ya. Salah satunya misalnya bergabung di komunitas-komunitas muda gitu ya, yang di sana mungkin saya merasa akan ada banyak manfaat yang bisa saya dapatkan. Selain itu juga bisa murojaah kembali gitu ya, terkait apa yang sudah didapatkan gitu. Nah, mungkin minta pencerahannya dari Akang gitu ya, tentang kondisi saya sekarang. Itu aja sih. Terima kasih. Ya. Baik, sama-sama. Terima kasih Kak Ananda ya. Luar biasa sekali pertanyaannya Kak Windy. Izin langsung dijawab saja ya. Terkait dengan kebutuhan dan keinginan ya. Di sini saya bisa membaca bahwa Kak Ananda ini sudah bisa mengelola waktu dengan baik. Karena bisa memposisikan mana yang utama dan mana yang penting gitu ya. Nah, time management itu kan dia kalau misalkan kita terdesak dan harus segera, otomatis kita harus datang ataupun melakukan itu. Itu secara time management waktu ya, ini teman-teman. Kemudian kalau misalkan dia nggak terdesak tapi itu penting atau misalkan harus segera, otomatis kita bisa reschedule. Kemudian secara time management waktu, kalau misalkan itu terdesak tapi itu nggak penting, kita bisa delegasikan. Dan terakhir, itu nggak penting, itu nggak terdesak, ya udah kita bisa ditinggalkan. Otomatis di sini kebutuhan dan keinginan dari Kak Ananda ini sudah terpilah dan terpilih gitu. Jadi sudah bisa memilah dan memilih. Adapun keinginan-keinginan yang belum tercapai itu mungkin tersirat masih ada di kepala. Saya ingin A, B, C, D gitu ya. Nah, selama itu tidak mengganggu kebutuhan dari Kak Ananda, itu masih sah-sah saja untuk dilakukan karena tidak ada kata terlambat, apalagi dalam proses belajar ya.
Nah, ini luar biasa nih Kak Ananda dengan sekarang ini bisa gabung dengan tim Prisma Muda gitu. Kalau boleh tahu di sekolah mana nih Kak Ananda? Apakah di daerah mana gitu, terus nama sekolahnya apa? Barangkali saya pernah ke sana gitu, berkunjung silaturahmi gitu. Kebetulan saya ngajar di TK, jadi ngajar anak usia dini di TK Darul Hikam Ranca Ekek. Oh iya, Ranca Ekek ya, Darul Hikam. Oke, sama saya juga dulu sebagai TU dan guru TK nih Kak Ananda, kita pernah berkecimpung di sana ya, sampai ngurus-ngurus akreditasi ada 60 poin itu saya sendiri. Jadi alhamdulillah karena waktu itu kebutuhan yang saya kedepankan, padahal saya inginnya main loh semester 3, tapi dengan saya memilih kebutuhan, keinginan saya tunda dulu, dan alhamdulillah keinginan-keinginan tersebut sudah saya capai per hari ini. Otomatis silahkan tulis 100 keinginan yang belum tercapai di masa itu gitu buat Kak Ananda. Terus nanti buka lagi tuh setelah 1 tahun, ataupun jangan terlalu lama lah, 6 bulan aja. Terus checklist yang sudah tercapai yang mana gitu ya. Jadi itu nggak jadi masalah untuk keinginan, pasti. Kadang ada orang dewasa, dia masih seperti anak-anak keinginannya. Dia pengen beli mainan, karena mungkin dulu dia juga susah buat beli mainan, tapi kan akhirnya dia beli mainan, mainin sendiri dengan asiknya. Nah, itu adalah bagian dari keinginan, tapi tidak mengganggu kebutuhan dia. Secara kebutuhan dia sudah tercapai dan sudah terpenuhi, dan keinginan ini ketika belum terkabul, ya silahkan, selama itu tidak berlebihan dan mengganggu atas dasar kebutuhan yang sudah ditentukan oleh kita. Itu untuk pencerahannya. Pasti banyak nih pengen sebelah gitu kan, pengen jalan-jalan kemana, ke anu gitu. Tapi hati-hati teman-teman, ketika keinginan itu menjadi bumerang dan menjadi habit bagi kita, dijadikanlah sebuah kebutuhan, berarti itu hanya keinginan. Jadi kebalik tuh, karena apa? Dia terlalu sering mengikuti keinginan atau keinginan hawa nafsu kita. Misalkan saya pengen self reward, belanja nonton 10-10, ayo belanja sampai uang kita habis, ternyata ada kebutuhan lain. Nah, jangan sampai seperti itu, kita harus pikirkan juga. Kita harus analisis juga nih, sampai batas mana keinginan ini kita harus penuhi gitu. Itu mungkin Kak Ananda, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Kalaupun tidak, mungkin dari teman-teman yang lain ada jawabannya, disilahkan. Seperti itu Kak. Oke, makasih Kang. Nah, alhamdulillah itu mungkin ya Ananda, iya, oke, sudah cukup menjawab katanya. Nah, mengingat waktu juga sudah hampir jam 11 gitu ya. Atau barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan kembali, tapi aku mau nge-reminder, maaf ya Kang Rohmat dan yang teman-teman yang lain, jangan lupa untuk mengisi absen, linknya sudah saya cantumkan di kolom komentar, karena pengisian absen ini penting untuk sertifikat Sobat Muda nantinya. Oke? Jangan lupa isi absen. Aku kasih kesempatan buat 1 orang lagi jika ingin ditanyakan, karena ini bonus deh, karena udah waktunya, udah mau jam 11, udah jam 11 malah. Barangkali ada yang masih ingin bertanya untuk sesi kali ini, boleh 1 kesempatan lagi untuk 1 orang? Ada? Atau sudah cukup? Sudah cukup? Oh, ada Teh Nelly. Teh Nelly ingin bertanya, boleh Teh Nelly aktifkan mikrofonnya dan silahkan untuk. Baik, terima kasih kepada Teh Windy. Maaf sebelumnya di sini berisik ya Teh, Kang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nelly Zidnur Rohmah dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Teknik Informatika semester 3. Sebelumnya, saya ingin bertanya personal ya, Kang. Kan dari tadi tuh awal, Teteh itu telah menyebutkan bahwasanya Akang Rohmat ini telah mengikuti beberapa organisasi dan pengalamannya pun banyak. Nah, pertanyaan saya, apa hal yang paling menantang bagi Akang sendiri dalam public speaking dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Baik, mungkin cukup sekian, Kang.
Oke, baik ya, menarik sekali pertanyaannya, luar biasa. Tantangan yang menjadi seorang speaker berarti ya. Pertama dulu itu saya nggak pede banget nih teman-teman buat bicara di depan halayak umum. Pertama yang menjadi saya insecure itu adalah gigi saya ada gigi kelinci dan sudah gede dari SMP gitu ya. Jadi bisa teman-teman lihat nih ya, gigi saya itu gede dan mungkin ada cibiran-cibiran gigi kelinci lah, gede gigi dan sebagainya. Itu kan membuat saya jadi down. Tapi ketika saya mulai memahami tadi kata Kamen Rider, kalau saya nggak berubah berarti saya kalah dong gitu kan. Apa yang teman-teman saya bicarakan kepada saya langsung tantang ke dalam diri saya sendiri bahwa dalam waktu 6 bulan saya harus bisa belajar ngomong di depan banyak umum untuk percaya diri. Karena awalnya saya pengen percaya diri nih dengan gigi yang seperti ini, tapi jalannya adalah apa ya? Saya nggak bisa kalau ngomong di depan kamera atau syuting atau nge-vlog dan sebagainya, saya masih enggak waktu itu. Cuman salah satu jalan alternatifnya adalah ya kita harus bicara di depan banyak umum, depan banyak orang di halayak umum, dan itu membuat saya masa tertantang, saya bisa nggak nih challenge ke dalam diri saya sendiri. Makanya ketika kita sudah kenal, kita menerima nih, oh ya nggak apa-apa gigi saya tuh emang gigi kelinci, emang gede gitu kan, 2 di depan. Nah terus bagaimana caranya biar kita yang tadinya insecure jadi percaya diri. Akhirnya saya melatih lah, ternyata saya kenal sama diri saya sendiri itu mulai dari lulus SMP. Oh saya itu ternyata jago komunikasi ya, jago ngomong ya gitu. Sehingga saya memberanikan diri untuk saya menantang diri saya pertama masuk ke organisasi yang memang selaras, yang memang satu visi, satu misi dengan saya untuk pengembangan diri, untuk upgrading skill niatnya. Bukan hanya untuk mengerjakan program proker selesai gitu ya, tapi saya ngelihat organisasi-organisasi yang memang ini punya misi yang sama dengan saya, teman-teman, misi yang sama, sehingga saya memilih organisasi ini bagian dari proses pembelajaran saya di sana. Nah, karena tipikal saya orangnya suka menerima tantangan gitu ya, dan saya itu pembelajar yang secara observasinya tinggi, otomatis saya gaya belajarnya itu kinestetik, teman-teman. Jadi saya tuh akan lebih cepat praktek dibandingkan saya auditori ataupun visual. Karena bagi saya akan lebih mudah cepat belajar kalau saya praktek. Dan nggak apa-apa, kita salah, kita gagal, namanya juga belajar. Apalagi teman-teman yang masih punya statusnya pelajar, statusnya mahasiswa, itu masih dimaklum. Tapi kan kalau bagi saya sekarang sudah sarjana, mungkin bagi Teh Ananda juga tadi yang sudah lulus, ketika salah masa iya gitu kan? Masa iya salah, tapi kan itu adalah beban bagi kita yang sudah lulus gitu kan. Dipandang mungkin dinilai oleh masyarakat negatif. Tinggal kita bagaimana caranya merilis tadi, jangan sampai ditelan bulat-bulat, kita dilihat dari helikopter view. Karena masyarakat ini kadang menilai kita itu sarjana segala bisa gitu ya, semuanya bidang. Karena oh kamu S1 pasti bisa. Nah, dari omongan itu saya jadiin kelemahan itu jadi kekuatan bagi saya pasti bisa, termasuk saya public speaking. Nah, public speaking ini tantangannya adalah bagaimana cara kita menghadapi diri kita sendiri, bukan orang lain. Pertama, menghadapi rasa cemas. Kalau kita cemas, kita gelisah, gitu kan, yang harus teman-teman lakukan adalah pastikan. Kalau misalkan nih, saya bisa nggak ya ngomong, terus ragu, terus bimbang. Kalau misalkan teman-teman pastiin, ya saya ngomong nih ke depan. Ya, akhirnya bisa atau tidak, teman-teman ternyata bisa. Dan cemas itu akan langsung hilang. Kemudian teman-teman takut. Takut itu kita punya 3 respon. Freeze, membeku, kemudian mundur, atau kita maju. Nah, saya memposisikan pada saat itu ketika saya takut, saya maju. Saya tidak freeze, saya tidak mundur, tapi saya hadapi rasa takut itu. Saya ikutin rasa takutnya. Saya takut sampai di mana? Sampai saya keluar keringat, sampai saya grogi, sampai saya salah ngomong, sampai saya salah pengucapan nama untuk sambutan nama kepala sekolah, sampai ditertawakan oleh semua siswa yang hadir. Nah, itu adalah bagian proses tantangan yang saya hadapi, takut yang saya hadapi. Itu nggak jadi masalah, kita tinggal evaluasi. Terus saya juga pernah salah ngomong di depan donatur gitu kan, ketika saya ngisi MC dengan teman-teman disabilitas gitu.
Nah, itu pun terjadi beberapa kali kesalahan-kesalahan, kegagalan-kegagalan yang menurut saya itu jadi cerita lucu sekarang. Dulu saya pernah salah kata seperti ini ya, dan itu akan jadi cerita bagi kita dan memori bagi kita. Ketika masa itu belum bisa terlewati dan sekarang sudah terlewati, itu akan jadi kenangan yang indah bagi saya. Proses belajar saya berarti saya pada saat itu memiliki keputusan yang tepat untuk bisa menghadapi rasa takut. Nah, mungkin bagi kakak yang tadi bertanya tantangannya seperti apa, yang pertama adalah hadapi aja dulu, kemudian kita terus berlatih, ada kesempatan apapun, karena saya itu orangnya tidak pernah menyanyiakan kesempatan, ada kesempatan saya ambil, ada kesempatan saya ambil, tinggal nanti bagaimana time management kita yang mengatur untuk bisa sejalan dengan kebutuhan dan keinginan kita. Itu sih Kak Windy mungkin untuk jawabannya. Apakah sudah menjawab? Cukup menjawab Teh siapa tadi ya? Cukup Teh, ya. Apakah Terima sudah kasih, Kang. jawab? Oke, cukup. Diwakilkan sama-sama. Nah, oke teman-teman. Aku izin karena sudah aku cukupkan untuk sesi tanya jawabnya hanya untuk 3 orang saja. Izinkan aku untuk menyampaikan sedikit kesimpulan dari kegiatan kita kali ini. Seperti yang tadi sudah dijelaskan gitu ya. Kita ini bagaikan gunung es yang tampak hanya sebagian kecil dari potensi besar yang Allah titipkan dalam diri kita. Mengenali diri berarti belajar menerima kelebihan dan kekurangan yang kita miliki, memahami tujuan hidup, serta mengembangkan minat ataupun bakat juga potensi, menjadi kompetensi yang bermanfaat bagi orang lain. Dengan dengan kita mengenali diri kita sendiri, kita bisa lebih percaya diri, bisa lebih bahkan berprestasi, berkontribusi positif bagi masyarakat. Yang paling aku notice adalah kegagalan itu bukan akhir tapi pelajaran untuk tumbuh dan berubah. Perubahan juga tadi yang disampaikan oleh Kang Rohmat tidak selalu nyaman, tapi tanpa perubahan kita tidak akan berkembang. Maka teman-teman mari kita terus merenung, memperbaiki diri, menciptakan versi terbaik diri kita sendiri karena hidup bukan sekadar menemukan diri, tetapi membentuk diri menjadi cahaya bagi sekitar. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Aku mau pantun boleh? Boleh. Sebentar. Boleh. Kok nggak lagi ya? Oke. Naik perahu di atas telaga. Boleh dong, cakep dong. Cakep. Air beriak memantul cahaya. Cakep. Mari kita belajar bersama kami di Prisma Muda. Yeay, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa kita dokumentasi dulu ya sebentar. Boleh on cam terlebih dahulu. Ini aku stop sharing dulu deh biar ini. Boleh kita dokumentasi dulu ya. Izin Kang Rahmat ya. Kita dokumentasi terlebih dahulu. Boleh teman-teman yang lain diaktifkan kameranya. Kita dokumentasi bersama. Yuk yang belum aktif kameranya. Oke, aku izin untuk memulai aba-aba boleh? Izin ya Teh Hila, Kang Rifki, Kang Al. Oke. 1, 2, 3. Oke. Boleh lagi? Gayanya gimana nih? Boleh dong gini, Prisma. Oke. Aku nggak bisa ikutan ya mencet tombol soalnya. Oke. 1. Sebentar.
Sorry. Oke, ulang ya. Udah siap? 1, 2, 3. Tahan. Tahan dulu. Ngelag. Gambarnya nggak muncul. Tahan dulu. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita sudah sampai pada akhir kegiatan kita dari jam 9, tidak terasa ya. Aku harap dari kegiatan kita kali ini membangkitkan semangat sobat muda khususnya untuk kedepannya. Semoga langkah kita selalu Allah mudahkan, kegiatan ini Allah ridhoi, hidup kita dipenuhi oleh keberkahan. Saya Windy Nurul Miftahul Zanah selaku moderator pada kegiatan kali ini. Mohon maaf dan sangat mengucapkan banyak terima kasih. Permohonan maaf sedalam-dalamnya apabila memang dalam keberlangsungan kegiatan kali ini banyak sekali kurangnya, masih banyak sekali salahnya. Terima kasih khususnya untuk Kang Rohmat sudah menyampaikan materi yang luar biasa, dan apresiasi juga untuk sobat muda yang telah meluangkan waktunya di hari Minggu ini untuk mengikuti kegiatan di Prisma Muda. Oke, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Teh Windy, Kang Rohmat.